Ya, baiklah. Saya akan menjelaskan panduan pembelajaran abad 21 tahun 2022. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Arman Maulana, kelas PT 01 dengan NIM 1824041003. Ya, untuk bagian bab pertama pendahuluan fungsinya. Fungsi yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Sedangkan tujuan pendidikan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara demokratis serta bertanggung jawab. Latar belakang posisi pendidikan nasional dalam konteks global. Hasil PISA, Program for International Student Assessment, yang mencakup membaca, matematika, dan sains. Indonesia pada PISA 2009 berada pada peringkat ke-57 dengan skor 392 dengan skor rata-rata hasil PISA yaitu 493. Pada PISA, hasil survei yang dilakukan oleh PISA pada tahun 2012, peringkatnya menurun, yaitu berada pada urutan 64 dengan skor 396, dengan skor rata-rata 496. Pada PISA 2015, Indonesia berada di peringkat 64 dari 72 negara. Yang keempat yaitu kebiasaan membaca masyarakat Indonesia hanya satu waktu dari 1.000 orang yang membaca. Tujuan meningkatkan watak dan profesionalisme guru untuk memenuhi tuntutan pengembangan karakter dan kecakapan abad 21. Ada yang kedua, meningkatkan kompetensi dan kinerja guru dalam merencanakan dan mengelola pembelajaran yang mendidik dan memfasilitasi peserta didik dalam menguasai kecakapan abad 21. Pembelajaran. Bagian pertama itu pilar pendidikan. Untuk pilar pendidikan yang pertama itu belajar untuk mencari tahu, learning to know. Belajar untuk mengerjakan, learning to do. Belajar untuk mengerjakan, learning to do. Serta belajar untuk berhidupan bersama dalam kedamaian. Atau learning to live together in peace. Serta belajar untuk memperkuat keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Kecakapan hidup abad 21. Kualitas karakter yaitu yang pertama iman dan takwa, yang kedua cinta tanah air, yang ketiga inisiatif, yang keempat gigih, yang kelima kemampuan beradaptasi, yang keenam kepemimpinan, yang ketujuh memiliki rasa bertanggung jawab, dan yang kedelapan memiliki alasan dan dasar yang jelas dalam setiap langkah dan tindakan yang dilakukan. Sedangkan untuk kompetensi, kecakapan berpikir kritis dan pemecahan masalah atau critical thinking and problem solving skill, kecakapan berkomunikasi, communication skill, serta kreativitasan dan inovasi, creativity and innovation. Dan yang terakhir yaitu kolaborasi atau collaboration. Yang ketiga itu literasi. Hal mendasar mengenai literasi yang pertama adalah literasi baca tulis, literasi berhitung, literasi sains, literasi teknologi informasi dan komunikasi atau literasi TIK. Yang kelima literasi keuangan, dan yang terakhir yaitu literasi budaya dan kewarganegaraan. Literasi lainnya seperti literasi kesehatan, literasi keselamatan baik jalan ataupun mitigasi bencana, dan yang ketiga itu literasi kriminal. Bagi siswa SD disebut sekolah aman. Bab 3. Implementasi pembelajaran abad ke-21. Pembelajaran dan belajar merupakan dua hal yang sangat berkaitan dan tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Pembelajaran adalah suatu proses pendidikan yang dikembangkan guru, di mana peserta didik berada dalam suasana yang nyaman untuk mengembangkan potensi peserta didik secara maksimal. Menjadi kompetensi yang diharapkan terkait dengan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi sikap. Belajar adalah
aktivitas siswa untuk menguasai dan menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan mengembangkan perilaku baru yang sesuai dengan norma agama, sosial, dan norma budaya. Tugas dan profesional guru. Yang pertama itu merancang dan mengembangkan pengalaman belajar dan penilaian secara manual dan digital. Yang kedua, memfasilitasi dan menginspirasi belajar dan kreativitas peserta didik. Merancang dan menyediakan alat evaluasi yang bervariasi sesuai tuntutan kompetensi dan mengolahnya menjadi cara belajar dan bekerja termasuk dalam penggunaan teknologi dan berpartisipasi dalam pengembangan dan kepemimpinan profesional atau pribadi, sekolah, dan masyarakat. Implementasi pembelajaran abad 21 mengenai pengembangan RPP yaitu berpikir kritis dan pemecahan masalah, komunikasi, kreativitas, inovasi, materi pembelajaran, KD, tujuan pembelajaran dan IPK, dan yang terakhir itu kegiatan pembelajaran dan penilaian. Implementasi abad ke-21 menentukan jenis kecakapan yang akan dikembangkan sesuai kompetensi dasar. Lalu merumuskan tujuan pembelajaran agar cukup jelas dalam menunjukkan kecakapan yang harus dimiliki peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan IPK agar dapat mencapai KD yang dapat mengembangkan karakter kecakapan, berpikir kritis, dan pemecahan masalah. Mengembangkan materi pembelajaran yang relevan, mencakup materi yang bersifat faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Yang kelima, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang keenam, aktivitas literasi dalam pembelajaran. Dan yang ketujuh, mengembangkan teknik dan instrumen penilaian. Contoh-contoh kegiatan pembelajaran yaitu pembelajaran bahasa Inggris. Guru menyajikan judul teks naratif. Peserta didik diminta untuk memprediksi isi cerita berdasarkan judul atau membuat prediksi. Contoh kedua, pembelajaran biologi, disajikan kasus tentang penebangan hutan. Peserta didik diminta untuk mengidentifikasi dampak dari penebangan hutan. Mengidentifikasi tujuan membaca. Yang ketiga, pembelajaran PJOK. Guru menayangkan video tentang orang yang melakukan lompatan dan dia terjatuh. Peserta didik diminta untuk menyebutkan alasan sesuai pemahamannya mengapa orang tersebut jatuh. Mengidentifikasi tujuan membaca. Contoh keempat, pembelajaran kimia. Peserta didik mengamati video tentang pesta kembang api, kemudian diminta untuk mengaitkannya dengan sifat kekhasan warna alkali atau alkali tanah, membuat keterkaitan. Contoh kelima, pembelajaran matematika diberikan berbagai diagram, batang, garis, ogive tentang nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dalam sepekan. Peserta didik diminta untuk menjelaskan naik turunnya nilai tukar tersebut atau menginterpretasi. Contoh 11. Kegiatan pembelajaran PPKN. Materi peran Indonesia dalam hubungan internasional kelas 12 semester 2. Peserta didik saat mengawali pembelajaran dengan melakukan aktivitas literasi yaitu yaitu membaca referensi yang sudah ditugaskan pada pertemuan sebelumnya. Yang kedua, peserta didik bersama kelompoknya melaksanakan kegiatan meringkas dalam bentuk tabel, bagan, atau peta konsep, yaitu critical thinking and collaboration. Yang ketiga, peserta didik mencari contoh dari berbagai sumber tentang permasalahan dalam hubungan internasional atau critical thinking. Yang keempat, peserta didik menceritakan kembali dengan bahasa sendiri salah satu dari berbagai masalah dengan menyampaikan alternatif solusi, critical thinking, creative, and communication. Yang kelima, dalam kegiatan pembelajaran ini, guru melakukan interaksi dengan pertanyaan yang mudah, lots, dan dengan variasi pertanyaan meningkat menuju HOTS, yaitu critical thinking. Guru juga selalu membimbing peserta agar bersungguh-sungguh dan bekerja keras, serta memantapkan karakter lainnya. Contoh-contoh
yang tadi dapat dikategorikan sebagai HOTS 4C dan literasi seperti itu pada tabel di bawah. Melaporkan, menceritakan kembali, mendeskripsikan, menjelaskan, menyusun prosedur, menyusun eksposisi. Untuk kategori tertinggi yaitu metakognitif, contohnya menginterpretasi, multimoda, menceritakan ulang. Untuk prosedural, mengidentifikasi, contoh ke-8 yaitu mencari informasi, membuat keterkaitan. Konseptual, mengidentifikasi, memvisualisasi, mengidentifikasi isi teks. Contoh keempat, membuat keterkaitan, merekonstruksi cerita. Faktualnya itu membuat prediksi. Pelaksanaan pembelajaran. Bagian pertama, karakteristik pembelajaran, yaitu yang pertama, yaitu berpusat pada peserta didik. Mekanisme pembelajaran harus terdapat interaksi multi arah. Peserta didik disarankan untuk lebih aktif dengan cara memberikan berbagai pertanyaan dan melakukan penyelidikan serta menuangkan ide-ide. Kegiatan pembelajaran yang dikembangkan bersifat kolaboratif dan kooperatif. Semua kompetensi KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4 dibelajarkan secara terintegrasi dalam suatu mata pelajaran. Pembelajaran yang harus memperhatikan karakteristik tiap individu, keunikannya masing-masing. Guru harus dapat memotivasi peserta didik untuk memahami interkoneksi antar konsep dalam mata pelajaran, antar pelajaran, dan aplikasinya dalam dunia nyata. Pembelajaran yang dikembangkan dari LOTS menuju HOTS. Ya, saya rasa itu tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai pembelajaran di abad ke-21. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arman Maulana, mohon undur diri. Terima kasih.